Dan atau ketika mereka sedang berhadapan dengan kasus korupsi yang sangat besar, misalkan mereka tidak berani untuk melawan, maka mereka akan membelokkan potensi tersangka itu kepada pihak yang lebih lemah. Biasanya dalam hal ini itu adalah vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan atau kelompok kerja yang bekerja sama dengan pemerintah. Merekalah yang akan dituding. Karena apa? Karena mereka harus setor kasus korupsi, tetapi mereka tidak berani untuk mengungkap korupsi yang pelakunya itu adalah orang yang besar, orang yang kuat. Makanya perusahaan-perusahaan atau individu atau siapapun yang bekerja sama dengan pemerintah dalam proyek tertentu itu sangat berpotensi untuk ditumbalkan. Makanya saya ingin memberikan contoh kasus yang terbaru yang ya ini sebenarnya kasusnya masih berjalan, belum ada vonis, belum ada ingkrah tentu saja, tetapi ini polanya sama. Kasus yang menimpa IBAM. IBAM itu adalah seorang konsultan yang direkrut oleh Kementerian Pendidikan di tahun 2020-an. Pada waktu itu di bawah pimpinan Pak Nadiem Makarim. Konsultan inilah yang kemudian terlibat dalam skema Kombuk yang sekarang itu sedang mengemuka di Indonesia. Nah, masalahnya adalah sekarang beliau itu oleh kejaksaan dituntut 22 tahun penjara. Kenapa? Sebenarnya IBAM ini hanya konsultan, hanya orang yang diajak bekerja sama dalam proyek pemerintah. Dia bukan decision maker, dia bukan pengambil keputusan. Jadi kalau ada korupsi atau tidak, dia sama sekali tidak terlibat. Tetapi kemudian namanya dicatut bahkan tanpa izin dan tanpa tanda tangan dari beliau, itu namanya dicatut, kemudian dilibatkan dalam kasus ini dan kemudian dituding melakukan sejumlah pidana yang akhirnya membuat jaksa menuntut dirinya 22 tahun penjara. Nah, ini adalah contoh yang nyata. Sekali lagi ya, ini belum ingkrah, belum vonis, tapi polanya selalu sama. Di mana orang-orang yang tidak berdaya